Terus terang kalau di keluarga saya itu saya terakhir dari keluarga besar, anak ke-9 dari 10 bersaudara. Iya. Saya kan sebagai ibaratnya juru bicara tadi, ketika ditanya wartawan atau Bapak bertanya dengan saya harus siap dengan data-data itu. Saya harus hafal gitu, harus fokus. Iya. Samping itu sih. Jadi sekira tantangannya di situ. Kita membangun suatu ibarat kalau kita ini bukan kerja saya sebenarnya, kerja saya hanya menyampaikan ide saja. Kemudian kebetulan pimpinan sepakat dengan itu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Suara Praja. Yang pertama dan utama untuk semua, berjumpa kembali bersama rekan siar Anda Suci Lestari, hadir kembali menjumpai Anda di pagi yang cukup cerah kali ini ya, di edisi hari Kamis, tepatnya di tanggal 13 April 2023. Tadi hadir kembali menemani Anda semuanya dalam program acara KUD Kunjungan Urang Dinas ya. Mungkin sudah dinanti-nantikan dari pendengar setia Radio Suara Praja di rumah ya, di setiap hari Kamis tentunya kami kembali menjumpai Anda. Dan Kera Praja tentu pada pagi hari ini spesial sekali ya untuk Anda, dan juga saat ini telah hadir tamu spesial juga ya di studio kita. Pada pagi hari ini sudah hadir Ibu Dr. Zakina Esos SMSI. Beliau adalah selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Belitung dan sekaligus juga juru bicara Pemkab Belitung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Iya, apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Tetap menjalankan ibadah puasa ya, Bu? Alhamdulillah hari ini masih saum juga. Insyaallah kalau sampai. Iya, mudah-mudahan lancar. Amin. Dan tak lupa di sini kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar ya, Bu, sampai sore hari nanti ya. Baik, Kera Praja 102,2 FM, tentu pada pagi hari ini sangat menarik sekali ya tentunya perbincangan kita bersama dengan Ibu Zakina yang tentunya seperti yang kita ketahui beliau adalah wanita yang hebat ya, tentu dengan perjalanan karir yang telah beliau capai hingga dengan saat ini, yang tentu juga mudah-mudahan dapat memotivasi dari wanita-wanita yang ada di Pulau Belitung ini ke depan ya, apalagi wanita-wanita muda nih. Baik, Kera Praja 102,2 FM, mungkin langsung saja di sini ya kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dr. Zakina Esos MSI ya. Langsung saja, singkat cerita nih Bu Zakina, bagaimana awal mula perjalanan karirnya hingga dengan saat ini? Nah, mungkin kita penasaran nih. Aduh, kalau cerita perjalanan karir sebenarnya saya sapa dulu ya pendengar. Iya. Tadi udah selamat paginya, tapi saya punya juga salam untuk orang Belitung. Selamat pagi pendengar Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Iya. Iya, kalau tadi ditanya bagaimana perjalanan karir gitu, saya 18 tahun yang lalu 18 tahun ya, Bu? 18 tahun yang lalu saya mengawali karir saya sebagai pegawai negeri sipil, sekarang ASN, aparatur sipil negara. Bertugas pertama kali di bagian humas. Iya. Dulu protokol dan komunikasi pimpinan namanya humas. Jadi mulai kerjaannya mulai dari ya capek ya, calon pegawai sama seperti capek-capek lainnya. Kalau dulu Pemkab Belitung nggak punya namanya cleaning service ya, kami yang capek-capek ini jadi cleaning service. Jadi pagi-pagi harus datang lebih awal untuk bersih-bersih kantor, menyiapkan minuman seperti itu. Kemudian ya pekerjaan yang paling mendasar di bagian humas adalah tukang juru foto. Nah, kemudian nulis konsep untuk sambutan pidato Pak Bupati, Wakil Bupati, kemudian membuat iklan-iklan seperti itu, terus beranjak kemudian 1,5 tahun sebagai pegawai negeri di Pemkab Belitung. Saya meminta kepada Pak Bupati waktu itu masih Pak Darmansyah Hussein untuk melanjutkan studi saya keterima di Universitas Indonesia di jurusan Manajemen Komunikasi Politik. Alhamdulillah 1,5 tahun kemudian saya lulus lagi, dan begitu pulang ke Belitung langsung diangkat jadi Kasubag Pers dan Peliputan waktu itu. Iya, luar biasa. Iya, Pers Peliputan langsung
golongannya juga masih golongan barulah 3B waktu itu kan. Tahun berapa nih Bu Sakinah? 2008 kalau nggak 2008. salah. 2008 udah jadi Kasubag waktu itu. 2008 atau 2007 lupa saya. Sekitar gitulah. Kemudian setelah 5 tahun saya bekerja sebagai Kasubag, saya sempat pindah sebentar di bagian bidang promosi di bagian dinas pariwisata. Sebagai kasih promosi juga di sana sebentar, cuma 1 bulan. Kemudian saya minta izin lagi untuk melanjutkan studi doktor saya kebetulan waktu itu saya keterima di Universitas Indonesia juga, jurusan masih ilmu komunikasi juga. Ilmu komunikasi. Ya, 3 tahun kemudian lulus dan kembali mengabdi, sempat bekerja sebagai staf di Kesbangpol, dinas Kesbangpol. Kemudian setelah pilkada saya pernah di Kominfo juga. Pernah di Kominfo juga. Jadi staf lagi, ulang dari awal ibaratnya jadi staf, sama pekerjaan kalau staf di mana-mana kan seperti itu. Kemudian sempat jadi kasih sekitar 3 bulan kalau nggak salah di Kominfo. Kemudian saya diangkat jadi juru bicara. Kemudian 3 bulan kemudian diangkat jadi kabak protokol dan komunikasi pimpinan tahun 2019 hingga saat ini. Hingga sudah dengan saat 3 ini. tahun. Tadi saya hitung berapa tahun ya saya jadi kabak protokol, udah lama juga. Jadi 3 tahun 8 bulan hampir. 3 tahun 8 bulan, hampir 4 tahun nih. Hampir 4 tahun. Belum, alhamdulillah sih belum. Ya gitulah. Iya, tentu banyak sekali cerita-cerita, mungkin juga tantangan dalam pekerjaan nih Bu Sakinah ya. Iya, betul. Selama 3 tahun 8 bulan menjabat sebagai kabak protokol dan juga komunikasi pimpinan Setda di Kabupaten Belitung ya tentunya. Nah, nanti mungkin kita akan ulas nih Bu Sakinah ya, tentu sangat menarik sekali nih. Mungkin akan menarik. dan mudah-mudahan bisa memotivasi rekan-rekan pendengar setia Radio Suara Praja, karena seperti yang kita ketahui beliau ini adalah wanita yang hebat ya, dengan perjalanan karirnya yang cukup panjang ini Bu Sakinah. Tentu tak patah semangat, tentu tetap berjuang begitu. Menjadi contoh atau juga panutan ya bagi kaum wanita yang lain tentunya. Dan juga mesti menjadi diri sendiri. Baik, Radio Praja 102,2 FM tadi juga sudah kita sempat dengarkan ya bagaimana cerita awal mula perjalanan karir dari Ibu Sakinah ya hingga dengan sampai dengan saat ini ya. Tentu banyak sekali perjalanan dari pendidikan yang beliau tempuh tentunya dari beberapa tahun yang lalu begitu. Dan Radio Praja 102,2 FM di sini Bu Sakinah tentu mungkin di dalam lingkungan keluarga tentu melihat perjalanan karir dari Ibu Sakinah, mungkin Ibu menjadi panutan atau contoh dari keponakan mungkin barangkali ya, saudara-saudara yang lain, dan juga mungkin menjadi kebanggaan dari orang tua. Nah, mungkin ada singkat cerita nih Bu Sakinah. Well, kita hidup itu ada pepatah itu kalau di iklan mungkin sudah kenal, sudah sering dengar. Life is never paid. Jadi hidup tuh nggak pernah datar gitu. Jadi kalau sometimes kita tuh melewati kebaikan, kadang-kadang sadness, kesedihan gitu, suka duka gitu. Kalau ditanya tadi ada kebanggaan dari keluarga atau apa, terus terang kalau di keluarga saya itu saya terakhir dari keluarga besar, anak ke-9 dari 10 bersaudara. Kedua orang, ibu saya pertama, ayah saya meninggal waktu saya umur 7 tahun. Kalau ibu saya dan kakak saya lain memperlakukan saya sama seperti saudara-saudara lain yang nggak jadi dokter juga gitu kan, yang mungkin nggak jadi pegawai negeri juga. Jadi kami di sini kalau cerita kebanggaan sepertinya enggak lah gitu. Mungkin ada, mungkin dalam hati, tapi nggak pernah ditunjukkan atau karena sesuatu saya diajarkan dari orang tua saya untuk sesuatu yang melekat pada diri kita itu sebenarnya hanyalah titipan. Jadi betul. Gelar, kemudian jabatan, kekayaan, kecantikan pun semuanya itu titipan. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Sampai ketika
ibu saya selalu mengingatkan saya ketika awal saya berkendara gitu, nggak usah berkendara yang naik mobil atau naik pesawat atau apa. Saya pertama kali punya bicycle aja, punya sepeda gitu. Ibu saya selalu ngajarin saya berdoa gitu. Ya Allah, jadikanlah bahwa kendaraan yang saya kendara ini untuk tidak menjadikan saya sombong. Luar biasa. Nah, jadi apapun ketika sudah itu, jadi tidak ada rasa bangganya gitu, tapi ketika berhasil melalui perjuangan itu untuk meraih kesuksesan itu, misalnya untuk saya pengen dokter, saya ingin dokternya juga dengan lulusan terbaik gitu. Perjuangannya itu yang saya rasai bermaknanya gitu, tapi bukan bangga, cuman bermaknanya aja. Bermakna. Setelah itu setelah diraih, oh ternyata segini aja, memang ternyata betul apa kata ibu saya bahwa semua tuh memang hanya titipan gitu. Begitu juga ketika saya misalnya dulu ketika menjadi staf, sekarang menjadi kabak, bahagianya tetap sama. Insya Allah sama gitu. Ketika saya jadi cuci piring dan ketika sekarang saya jadi kabak mungkin bisa perintah staf-staf saya gitu, ya sama gitu. Sama, tetap sama ya Bu. Sama. Menjadi diri saya sendiri gitu kan. Tadi saya selalu pokoknya jadi diri kita sendiri gitu. Apa yang jadi komitmen kita, keinginan kita itu di dalam hati, bukan untuk jadi kebanggaan. Saya tanamkan itu dari awal. Jadi kalau sekarang saya jalan kaki ke pasar beli sayur misalnya, walaupun seorang dokter, atau ketika di rumah menjalani pekerjaan itu ya sama aja gitu. Dan ketika saya harus memberikan kuliah umum, diminta di mana gitu, jadi keynote speaker, saya berpakaian jas pun misalnya, atau berbahasa yang lain dari bahasa kita gitu. Ya tetap sama. Tetap sama. Oke, jadi tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Gitu, ya. Oke, luar biasa. Baik, Praja 102,2 FM ini mungkin adalah satu hal yang perlu sangat dicontoh untuk kita semua ya. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki ya Bu Sakinah, kita tetap menjadi diri kita sendiri dan mungkin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini tepat sekali nih bulan suci Ramadan nih Bu Sakinah. Baik, Praja 102,2 FM. Langsung saja di sini sebelum kita jeda nih Bu Sakinah. Sejauh ini Ibu tentunya sudah berkecimpung nih di dunia, katakanlah di pemerintahan nih. Jadi dalam keseharian Ibu Sakinah tentu aktivitasnya mendampingi pimpinan daerah begitu. Nah mungkin dalam hal ini mungkin bagaimana nih Bu dalam keseharian Ibu Sakinah dengan mendampingi aktivitas dari pimpinan ini, karena kan bersentuhan langsung ya Bu. Bagaimana, apakah misalnya dalam keseharian Ibu Sakinah itu adakah tantangan-tantangan dalam pekerjaannya yang sejauh ini bisa dilewati gitu dengan santai begitu? Ya itu tadi, kalau dibilang tantangan tadi, saya selalu bilang life is never bad. Jadi hidup gak pernah datar tadi kan. Kalau dibilang tantangan, selalu ada tantangan. Setiap hari kita akan, ketika kita mendampingi Pak Bupati atau ketika tidak mendampingi beliau pun, dan sehari-hari kita pasti akan bertemu tadi suka duka tadi gitu kan. Tantangan itu apa yang harus kita preparing, apa kita siapkan gitu untuk menghadapi tantangan itu. Saya selalu ketika saya masih kuliah juga seperti itu sampai sekarang. Saya sebelum tidur itu saya sudah memprediksikan atau memikirkan apa yang besok yang akan, tantangan apa kira-kira. Kalau mau ujian kira-kira besok pertanyaannya itu apa dari yang akan diujikan gitu loh. Ketika saya bekerja gitu sebelum tidur saya harus prepare, besok saya akan bertemu mendampingi Pak Bupati dalam acara apa, ketemu dengan Pak Menteri. Kalau sudah ketemu Pak Menteri, kira-kira nih dari segi mindset saya, pola pikir saya apa yang akan itu, apa dari segi ilmu pengetahuan yang harus saya siapkan, satu materi apa yang harus ada di kepala saya ketika besok ketemu, oh ini tentang ini, temanya ini. Nanti Pak Bupati, saya kan sebagai ibaratnya juru bicara tadi, ketika ditanya wartawan atau Bapak bertanya dengan saya harus siap dengan data-data itu, saya harus hafal gitu, harus fokus. Samping itu harus bisa, kalau seorang protokoler itu saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan di Prokopim, we must do the right man on the right place. Jadi harus meletakkan sesuatunya itu pada tempatnya. Dalam artian pada semua sisi kehidupan kita, cara berbicara kita, kemudian berpakaian,
kemudian berinteraksi. Jadi itu juga harus di preparing gitu lah. Insya Allah dengan preparing seperti itu, tantangan itu besoknya bisa dilewati. Ya bisa dilewati lah kalau protokol kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah sangat hati-hati, waspada ibaratnya atau apalah tadi namanya gitu kan. Dari cara bicara, jadi gak akan ada kalau besok ditanya tentang ini saya udah bisa jawab. Jawab. Kalau kayak gini saya ketemu Pak Menteri ini gimana? Saya sudah pelajari misalnya. Mau bertemu dengan Menteri, saya udah cari dulu di biografi beliau tuh apa itu. Pak Dubes ini biografinya apa nanti. Jadi knows the audience gitu. Kalau kita mau ketemu sama halayak itu kita harus tahu halayak kita seperti apa karakteristiknya ini. Kalau ketemu dengan people-nya besok apa kira-kira. Dan tantangan terberat adalah ketika kita tidak tahu karakter orang yang kita temui besok itu apa. Nah itu agak sedikit itu yang ketika itu terjadi kita nggak tahu sama sekali, blank gitu, nggak punya knowledge tentang apa yang akan kita temui atau temanya besok itu. Ya itu tadi mungkin itu menjadi tantangan ya, gitu itu tantangan terberat. Kalau kita sudah tahu siapa yang Pak Menterinya ini udah hafal, udah familiar ya nggak masalah misalnya. Tapi kalau orang baru kemudian acaranya juga besok seperti apa itu kan kadang ada nervous juga gitu kan apa. Tapi seiring waktu berjalan saya selalu berpikir nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Tapi saya akan terus belajar dan setidaknya kalau tidak 100 nilai saya bisa 80, luar biasa, 85 atau minimal A- gitu kan. Seperti itu. Tetapi tetap mempersiapkan yang terbaik begitu Bu Sakinah ya. Dari segi penampilan, cara bicara, interaksi, knowledge tadi ya. Semuanya. Kapan saya harus speak up, berbicara, kapan saya harus diam gitu. Kapan saya harus sedikit keras. Betul. Pun harus saya pikirkan. Jadi kan kalau misalkan dalam keseharian Ibu Sakinah ini aktivitasnya yang tentunya bersentuhan langsung dengan pimpinan daerah begitu ya Bu. Kadang-kala juga bertemu dengan pejabat-pejabat dari luar daerah begitu kan, kunjungan ke daerah Belitung. Kemudian mungkin ada situasi yang membuat kita tuh menjadi panik dan lain sebagainya. Sering. Dan sesaat lagi ya Bu Sakinah kita akan ulas setelah kita jeda dengan beberapa lagu berikut. Tetaplah bersama kami di Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua, masih bersama kami berdua di sini ya. Tentu ditemani oleh Ibu Sakinah ya. Beliau adalah wanita hebat yang tentu pada pagi hari menularkan energi positif nih untuk Tari ya, dan juga untuk rekan-rekan di Kominfo tentunya dengan dan juga mudah-mudahan menularkan energi positif ya dengan berbagi cerita ya mengenai perjalanan karir beliau di pagi hari ini ya di ruang dengar pendengar setia Radio Suara Praja. Dan baik Praja, tentu perbincangan kita di pagi hari ini yang juga didukung dengan cuaca yang cukup cerah ya, dan juga perbincangan kita yang cukup menarik ya bersama dengan Ibu Dr. Sakinah SOS MSI ya. Beliau adalah selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Belitung dan sekaligus juga juru bicara pemerintah Kabupaten Belitung. Ya, kita mendengar ya juru bicara nih Bu Sakinah ya. Jubir, disingkat dengan Jubir. Nah, ini merupakan suatu amanah pekerjaan yang diemban yang cukup penting sekali ya untuk menjaga citra pimpinan daerah, terutama di yang sedang Ibu emban saat ini ya di Kabupaten Belitung. Dan tentu mengingat ini adalah salah satu profesi ataupun juga tugas yang sangat penting ya, dan tentu mungkin juga ini berpengaruh bagi pimpinan daerah ya. Nah, mungkin dari pengalaman-pengalaman atau juga aktivitas yang Ibu Sakinah jalani saat ini ya, bagaimana Bu kiranya menjadi sosok seorang yang menduduki jabatan ini begitu? Saya ingat betul saya diangkat atau diminta dari Pak Bupati itu dengan SK khusus sebagai juru bicara Pemkab Belitung itu ketika saya masih menjadi kasih di Kominfo, kasih di bidang pelayanan
komunikasi dan pelayanan publik kalau tidak salah, komunikasi publik di Kominfo. Iya. Tahun 2019 bulan Mei, saya ingat betul, masih sebagai kasih saya sudah jadi juru bicara. Sementara biasanya kalau di kementerian atau di mana memang waktu itu mendiang Menteri Dalam Negeri waktu itu, saya siapa namanya? Pak Cahyokumolo meminta bahwa setiap daerah harus ada satu orang juru bicara yang bisa berinteraksi atau memiliki jaringan, kemudian mempunyai komunikasi nasional internasional ibaratnya gitu, bisa bahasa Inggris utamanya untuk menjadi juru bicara tiap-tiap daerah dan juga di tiap kementerian. Jadi hanya satu daerah itu, tiap kabupaten atau provinsi itu ditunjuklah satu orang, dan itu gak tahu gimana kepercayaan pimpinan itu dijatuhkan pada saya. Kemudian setelah itu 4 bulan kemudian saya diangkat jadi kabak protokol. Jadi sangat tepatlah gitu apabila saya sudah pimpinan itu menundukkan saya tadi sebagai kabak protokol dan juru bicara Pemkab Belitung. Jadi ibarat cangkir sama tatakannya udah klop banget gitu kan. Nah, sudah klop begitu, itu tantangan juga buat saya gitu. Bagaimana menjalankan fungsi saya sebagai juru bicara itu kan juga gampang juru bicara itu. Betul gitu. Sekali nih. Mendampingi pimpinan ketika rapat, kemudian membuat agenda-agenda setting terbaik untuk mengkomunikasikan pola pikir, kebijakan, program, dan juga tentunya komunikasi politik yang dijalankan oleh pimpinan itu agar mendapatkan dukungan yang favorable atau menguntungkan dari publik secara luas, baik internal maupun eksternal, termasuk bagaimana cara kita menghandle atau mengcreate acara-acara kegiatan program beliau agar lebih dapat diterima, kemudian tidak hanya dapat terima, juga mempunyai sisi positif, edukatif, dan tentunya informatif terhadap masyarakat. Itu tantangan terberat buat saya. Jadi saya itu tadi malam itu masih belajar gitu. Malam besok Bapak akan mengkomisikan apa, kita besok ada undang-undang baru misalnya atau perbup baru. Jadi besok pola komunikasinya seperti apa yang akan kita bikin, nanti media yang akan kita pilih apa. Kemudian kalau bisa nanti eventnya apa nih, di event apa yang nanti Bapak tepat kalau ngomongnya seperti ini gitu kan. Nah itu kita yang memilih, dan kemudian kita sampaikan lagi kepada pimpinan, Pak, misalnya seperti itu kira-kira saya ini nanti akan begini, Bapak sebaiknya bicara gini gitu. Nah itu kan untuk dapat diterima, punya sepemahaman dengan pimpinan itu yang kadang-kadang yang kita perlu energi cukup besar, betul. dan harus logik, harus masuk akal, harus rasional. Itulah kadang-kadang tantangan tadi. Kalau tentang terbesarnya di situ gitu. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah gitu bisa berjalan dengan baik gitu Bu Sakina ya. Karena kalau nilainya berapa bukan kita yang nilai kan gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kan belum dicabut SK-nya gitu, masih setiap tahun diperbarui, masih tetap namanya saya, gitu. Seperti itu. Oke, baik Bu Sakina, tentu tadi Bu Sakina sempat sampaikan bahwa juru bicara ini tidaklah mudah begitu kan ya? Betul. Tidaklah mudah. Jadi harus punya kemampuan speaking dan juga writingnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya bagus di kedua hal tersebut, tapi mungkin bisa lah. Bisa. Saya kan belajar dari waktu ke waktu, belajar lagi. Iya. Jadi tadi sempat Bu Sakina sampaikan juru bicara itu penting sekali ya untuk keberhasilan suatu program ya, kebijakan dan lain sebagainya. Dan juga mungkin di sini Bu Sakina menjadi ujung tombak ya dari keberhasilan misalnya suatu menjaga citra dari pimpinan daerah begitu. Betul, bisa. Baik, Rapraja 102,2 FM tentu dengan jabatan yang Ibu Sakinah emban saat ini sebagai juru bicara Pemkab Belitung, tentu seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali agenda-agenda ataupun juga aktivitas-aktivitas yang dijalani oleh pimpinan daerah nih. Apalagi Belitung saat ini sudah termasuk
dari destinasi wisata yang didatangi oleh wisatawan mancanegara dan juga mancanegara katakanlah. Nah, mungkin banyak sekali aktivitas ataupun juga agenda-agenda yang harus dihadiri oleh Pak Bupati misalnya begitu atau pimpinan daerah. Nah, bagaimana Bu Sakina menyikapi hal tersebut, Bu? Karena kan aktivitasnya cukup lumayan padat. Sementara Bu Sakina sebagai juru bicara mungkin harus update nih begitu. Iya, betul. Harus gercep nih katakanlah. Gercep. Betul. Sebelum saya menjawab, saya ingin sedikit meluruskan tadi. Sebenarnya saya kalau dibilang ujung tombak kayaknya ketinggian, Mbak. Itu overestimate buat saya. Overestimate. Jadi mungkin bukan ujung tombak saya nih, apa ya? Kalau kerjanya kan kerja bareng Pemkab Belitung itu bukan Zakina, tapi seluruh OPD dinas-dinas terkait, seluruh staf, seluruh ASN yang ada di apapun di elemen masyarakat itu adalah berkekuatan untuk membangun Belitung yang lebih maju, mandiri, berdaya saing dan sebagainya. Saya tuh mungkin adalah lebih tepatnya mungkin penyambung lidah kalau zaman dulu ya, kalau dulu ada masih kita zaman-zaman Orde Baru mungkin ada Menteri Penerangan gitu. Nah, mungkin saya menerangkan saya mungkin dengan para awak pers, awak media, kemudian menulis gitu kan. Kemudian ketika bertemu dengan publik eksternal atau stakeholder lainnya gitu. Seperti itu aja. Jadi penyambung lidah itu meluruskan saja. Kemudian tadi bagaimana mungkin peran saya gitu Mbak ya ketika Belitung sudah memasuki dan dikenal sebagai top 10 New Bali di Indonesia gitu. 10 destinasi Bali baru baru yang pastinya juga berhubungan dengan para stakeholder dari mancanegara. Betul. Jadi kita juga karena Belitung selalu ingin tampil maju, berdaya saing, saya juga punya tantangan apa tuh Mbak. Saya tidak mau ingin Belitung stagnan di titik sekarang ini. Kita bangga kita karena udah dipilih, tapi sebenarnya bukan karena terpilihnya sebagai Bali atau sekarang Belitung punya predikat UGG-nya, bukan seperti itu sebenarnya. Tantangan terbesar kita dan bukan hanya saya, semua lah elemen masyarakat Belitung adalah bagaimana supaya semua predikat yang kita punya itu punya add values, punya nilai tambah dan kedepannya akan semakin membuat Belitung makin lebih baik, lebih maju gitu kan, lebih berdaya saing. Caranya apa? Dengan membangun networking yang berkualitas dalam maupun luar negeri. Ya, itu tantangan terberat saya. Jadi pertama kali gitu saya sampaikan Pak, dari ilmu yang saya pelajari dulu Pak, kalau kita mau maju gitu kan, kita harus bikin jaringan yang luas, jaringan dengan orang-orang terbaik di negeri ini dan juga terbaik di luar negeri gitu. Nah, itu tantangan terberat. Jadi pertama kita harus membangun networking dengan sivitas akademika. Saya beri masukan gitu dengan Pak Bupati. Makanya waktu itu saya awal-awal saya jadi juru bicara Pemkab Belitung, saya gencar sama Pak Bupati pergi keluar daerah itu untuk mengadakan kerjasama dengan misalnya Universitas Pertanian Bogor di bidang riset pangan, kemudian perikanan, kemudian pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism itu, kemudian bidang-bidang pendidikan gitu. Sampai kita waktu itu kalau nggak sebelum COVID itu kita mungkin udah ada MOU dengan Nottingham University di Inggris. Terus saya bangun gitu Pak, kita bangun ya dalam sama luar negeri. Akhirnya Pak Bupati dengan Pak Wabub dengan juga Pak Sekda mulai gitu semua OPD punya jaringan kerjasama dengan universitas lain seperti itu sih. Jadi sekira tantangannya di situ. Kita membangun suatu ibarat kalau kita ini bukan kerja saya sebenarnya, kerja saya hanya menyampaikan ide saja. Kemudian kebetulan pimpinan sepakat dengan itu dan ya segera kamu jalankan, kamu cari channelnya di mana. Tantangannya mencari channel, membuka itu, mengkomunikasikan apa yang terbaik di tempat kita. Jangan sampai kita mempromosikan terbaik, ternyata ketika orang datang ke sini nggak baik gitu. Nah itu kan jadi kita harus punya juga nilai honestinya, kejujuran kita, keterbukaan kita untuk dapat dibantu untuk memajukan Belitung yang untuk lebih baik gitu. Jadi di situ tantangannya itu. Jadi kita nggak bisa komunikasi kita itu datar-datar saja. Kalau hidup memang betul. Tadi saya bilang hidup itu tidak pernah
datar gitu. Iya. Itu juga kerja tadi juga nggak boleh datar. Nggak juga. boleh datar, nggak boleh lurus saja biar gitu. nggak ada tantangan gitu. Iya. Biar agak sedikit bengkok-bengkok berliku nggak disetujui orang, mungkin akan dianggap orang ini agak nyeleneh gitu atau apa gitu ya, nggak masalah. Iya. Tapi kedepannya ketika goal itu sudah kita temui orang, oh itu ya ternyata dia begitu ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus berpikir out the box. Out the box itu berpikir harus beda dengan orang lain. Iya. Tapi bedanya bukan untuk jadi kita jadi turun gitu, tapi membuat out the box untuk menjadi kita naik. Nah, seperti itu. Itu kan tantangan terbesar seperti itu. Kalau hanya jadi orang biasa, kenapa harus menjadi luar biasa gitu? Iya, luar biasa ya. Jadi memang tentu kita harus menjalani banyak tantangan agar kita banyak mendapat suatu pengalaman juga pelajaran ya, Bu. Betul. Dengan tantangan-tantangan, mungkin tadi penolakan-penolakan atau misalnya, jadi dari opini yang kadang berbeda negatif gitu, ya nggak apa-apa gitu. Itu tantangan tadi. Kalau ditanya-tanya, itulah suka dukanya itu. Ketika kita tidak akan pernah selalu sepemahaman dan sepakat dengan publik, internal maupun eksternal. Betul. Bahkan dengan diri kita sendiri gitu kan, gitu. Seperti itu. Baik Kera Praja 102,2 FM, tentu menarik sekali ya sampai dengan saat ini perbincangan kita. Tentu banyak sekali hal-hal yang mungkin baru saja kita dengar atau temui ya. Singkat cerita dari Ibu Dr. Sakinah Esos MSI, yang mana beliau selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Belitung dan sekaligus juga juru bicara Pemkab Belitung. Baik Kera Praja, tentu tadi juga kita sempat menyinggung ya, tentu dalam keseharian aktivitas dari Ibu Sakinah ini yang tentunya bersentuhan langsung dengan pimpinan, tentu juga mungkin banyak agenda-agenda yang padat begitu. Betul. Mungkin setiap malam harus dipikirkan bagaimana besok, bagaimana seterusnya dan selanjutnya begitu kan. Sampai mikir pakai baju apa, sepatu apa, jam tangannya besok gimana pun harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Kalau saya ya. Iya, harus prepare dulu Bu Sakinah ya. Jadi dalam keseharian aktivitas dari Bu Sakinah ini mungkin juga sempat mendapati kepanikan yang mungkin sering pasti terjadi. Sering. Nah, bagaimana Ibu Sakinah mengatasi hal itu ketika muncul atau ketika sedang dihadapi begitu Bu Sakinah? Saya dulu waktu kuliah itu saya belajar banyak teori, Mbak. Di ilmu komunikasi itu kalau doktor itu kita harus menguasai paling tidak 200 teori. Harus ibaratnya menguasai apa aja. Saya ingat kalau untuk menjelaskan ini ada satu teori namanya teori untuk mengatasi manajemen kecemasan tadi atau ketidakpastian itu. Jadi tadi kalau kita tuh sebenarnya kita panik itu kalau kita nggak tahu, nggak punya knowledge. Jadi kita timbul panik kan. Tapi kalau kita sudah tahu, kita udah memahami sedikit, makanya tadi kata saya di awal preparingnya tadi adalah saya mencari dulu siapa besok audiennya, besok materinya seperti apa. Tadi itu apa? Itu tadi untuk mengurangi kepanikan. Nah, tadi. jadi saya udah belajar itu. Jadi walaupun besoknya misalnya satu hal kecil aja tetap aja panik, udah kita prepare, kita udah tahu materinya apa. Kayak sekarang misalnya ketika Mbak Suci undang saya di Suara Praja untuk jadi narasumber gitu. Saya tahu Mbak Susinya seperti apa, orang Kominfo juga seperti tempatnya saya sudah tahu, materinya seperti ini, ya kita tahulah seperti apa. Tapi mungkin pas di jalan kepanik tiba-tiba misalnya mic saya ini nggak bunyi atau masih ada gimana ini nggak bisa gunain ini apa gitu atau apa gitu. Ya itu lumrah. Dan let be, biarin aja gitu. Tapi pada titik tertentu ada yang harus kita lakukan, gercep tadi, ada yang harus kita tindak lanjuti segera. Nah itu ilmunya nggak dipelajari, Mbak. Kalau teori tadi, ilmu kecemasan tadi saya pelajari di kuliah. Kalau ilmu bertindak di tempat itu untuk mengatasi misalnya alat itu biar nggak panik atau itu memang kerja protokol itu namanya banyak ilmu situasional. Jadi memang kalau sudah di lapangan ya sudah begitu, di lapangan naluriah. Kapan kita harus bertindak, kapan ketika pimpinan kadang-kadang mungkin pimpinan ketika pidato misalnya tiba-tiba pusing, mau pingsan, kita harus nggak boleh panik atau apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi misalnya kita udah
Udah maksudnya ya kalau di lapangan ya sudah begitu institusional kan? aja. Institusional Kadang kan ada pimpinan jatuh, kita jangan teriak misalnya gitu kan, atau panik enggak. Jadi kita tenang saja. Kalau dalam hati ya kita nggak mungkin ya nggak panik gitu. Betul. Tapi berusaha untuk supaya tak panik itu apa? Mengatasinya. Ya bersikap tenang. Bersikap tenang tadi. Iya, oppositnya, perlawanannya itu. Iya. Ketika sesudahnya nanti kita kontrol dirinya, terkontrol emosinya lepas, ya nggak masalah. Betul, tapi ketika di situ kita nggak boleh, misalnya ketika panik, you akan teriak orang, maki orang di situ, nggak bisa gitu. Betul. Nah di situ tetap masih calm down, stay. Tapi nanti tunggu ya. Ketika ini berakhir, misalnya ketika ada human error gitu. Betul. Kalau misalnya alat gitu, kita harus bisa operasikan alat, kenali dulu alatnya gitu kan, seperti itu. Jadi situasional lah Pak. Kalau ilmu orang protokol itu situasional. Beda ketika saya jadi akademisi, saya sangat teoritis gitu, nggak situasional. Saya teoritis, kalau nggak sesuai dengan teori saya ya itu out gitu kan. Iya. Dan juga tadi sempat Bu Sakinah sampaikan bahwa supaya tidak membuat panik sudah dipersiapkan dari sejak awal, misalnya acaranya pagi, malam harinya sudah di-prepare, sudah dipersiapkan, karena memang seperti yang kita ketahui kalau kita sudah siap pasti nggak akan panik. Nggak akan panik. Orang itu kan panik tadi itu karena nggak siap, nggak tahu, ya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Baik, Kera Praja 102,2 FM, menarik sekali ya perbincangan kita pagi jelang siang hari ini ya bersama dengan Dr. Sakinah SOS MSI ya dalam program acara KUD Kunjungan Orang Dinas ya. Dan Kera Praja tentu juga tadi seperti yang kita ketahui, singkat cerita juga kita sudah mengetahui bagaimana awal mula perjalanan karir beliau hingga dengan sampai saat ini, luar biasa sekali ya. Tentu mudah-mudahan semoga bisa menularkan energi positif untuk kita semua. Amin. Iya, dan juga bisa memotivasi. Saya juga termasuk termotivasi nih Bu Sakinah dengan kisah cerita Bu Sakinah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan. Dan Kera Praja 102,2 FM tadi sempat Bu Sakinah sampaikan bahwa koordinasi dan komunikasi itu sangat penting. Betul. Demi kelancaran suatu tugas mungkin. Betul. Barangkali ya. Betul. Dalam pastinya, bukan barangkali lagi, pastinya Mbak. Ya pastinya harus dalam aktivitas sehari-hari ya, yang bersentuhan langsung dengan pimpinan tadi. Nah bagaimana nih Bu Sakinah dengan hal tersebut? Tadi kembali lagi Mbak, ada sesuatu itu kan harus ada logikanya, harus ada dasarnya. Jadi ketika kita berpikir sesuatu, jadi mindset yang tertanam kayak kita akan tertata. Saya selalu mengajari staf saya begitu di bagian protokol dan komunikasi, harus ada alasannya dulu gitu. Kenapa kita sadari awal dasarnya apa, kita ini adalah makhluk sosial yang nggak bisa berdiri sendiri, harus ada orang lain. Apalagi di protokol kita nggak bisa kerja. Bagusnya saya tidak akan menjadi bagus kalau tidak didukung dari kawan-kawan yang lain di bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Dan untuk itulah pentingnya tadi komunikasi dan koordinasi. Komunikasi itu untuk menyamakan persepsi, kemudian mindset kita dan sebagainya. Kemudian koordinasi tadi apa? Koordinasi itu apa? Bentuk kita menghargai waktu, menghargai people, menghargai orang. Jadi kita itu saya diajarkan juga dari keluarga saya tuh, kalau kita mau berhasil ada 3 hal yang harus kita hormati Mbak. Apa nih Bu Sakinah? Respect the time. Respect the time. Jadi kalaupun ngaret kayak saya tadi, bisa paling lama 15 menit gitu kan. Respect the time. Respect the time. Kalau jangan hanya on time. Kalau kami di protokol bukan on time, malah in time. Jadi sebelum waktunya udah datang duluan. Jadi you must respect the time. Hormati waktu. Kemudian respect the people. Harus hargai orang. Tadi koordinasi itu bagian respect the people. Jadi kita berkoordinasi dengan orang lain, dengan pimpinan kita yang lebih tinggi, ataupun teman sejawat, ataupun yang lainnya. Pokoknya berkoordinasi, apapun koordinasi, komunikasi juga di dalamnya, interaksi juga yang lebih baik tadi. Membangun networking adalah bagian dari koordinasi itu. Respect the people. Dan yang gak kalah penting dan yang terpenting adalah respect yourself. Respect yourself. Harus menghargai diri kita sendiri. Makanya saya di awal tadi saya harus menempatkan the right man on the right place, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi respect the ourselves itu adalah bagaimana kita
berpenampilan, berbicara, kemudian tadi makan pun bisa cara makan pun gitu, berpenampilan dan sebagainya, itu respect ourselves. Respect ourselves luar biasa ya. Jadi memang ada beberapa tips ya, tentunya disampaikan oleh Bu Sakinah tadi, bagaimana caranya berkoordinasi dan juga komunikasi yang tepat ya. Tidak hanya mungkin di dalam lingkungan kerja, mungkin barangkali ya Bu Sakinah di keluarga pun seperti itu. Betul. Di keluarga, di lingkungan pertemanan mungkin barangkali ini sangat penting ya Bu Sakinah. Betul. Oke, baik Kak Praja. Gak selalu mulus, selalu ada tantangan, gak selalu paham. It's okay, no problem. Tapi kita punya dasar tadi. Luar biasa. Baik Kak Praja 102,2 FM, kami akan kembali sesaat lagi ke ruang dengar Anda, tentu di sesi yang terakhir ya Bu Sakinah. Nanti mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Belitung, sekaligus juga mungkin ya memberi motivasi ya untuk kaula muda di Pulau Belitung. Dan Kak Praja, kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Tidak terasa sekali ya perbincangan kita dengan Ibu Dr. Sakinah SOS MSI ya. Di studio telah menunjukkan pukul 10 tepat nih Bu Sakinah. Iya, tentu perbincangan kita pada pagi jelang siang hari ini sangat menarik sekali ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan beberapa motivasi dan juga mungkin ada sedikit nilai-nilai religius yang disampaikan oleh Bu Sakinah tadi ya, bahwa kita harus menjadi orang biasa-biasa saja ya. Walaupun memang kita saat ini mungkin dari segi jabatan sudah mumpuni ya Bu Sakinah, tapi kita tetap harus menjadi orang biasa-biasa saja. Luar biasa sekali. Baik Kak Praja 102,2 FM di sesi yang terakhir ini bersama dengan Ibu Dr. Sakinah SOS MSI ya, kita ingin sedikit mendengarkan ya pesan singkat mungkin barangkali, ataupun motivasi-motivasi yang bisa diberikan, ataupun energi positif yang bisa ditularkan kepada masyarakat Belitung kaula muda dengan pencapaian yang saat ini Ibu raih begitu. Mungkin bisa memberikan sedikit semangat untuk kaula muda di Pulau Belitung ini Bu Sakinah di sesi yang terakhir ini. Baik. Terima kasih nih, pertanyaan kayaknya pamungkas tapi berat saya jawabnya ya. Asli ini berat nih jawabannya apa itu pesan. Biasanya orang yang kasih pesan tuh, maaf nih, satu kalau dia mau meninggal atau ketika dia mau kasih hibah, mau kasih wasiat gitu. Seperti itu kan. Enggak, saya bercanda saja ya, biar kita sedikit rileks ya. Jadi kalau dibilang kesannya apa ya, pesannya apa yang harus disampaikan, segala sesuatu tuh kita tahu terjadi itu pasti ada hikmahnya, apapun pada diri kita gitu. Jadi kalau saya harus nyampaikan pesan mungkin banyak banget gitu kan, banyak banget kesannya gitu. Cuman dari pengalaman pribadi saya gitu, tadi saya selalu bilang jadi biasa saja gitu. Ya kitanya jadi biasa, gaya hidupnya biasa memang, tapi yang luar biasa lah mindset kita, pola pikir kita, spirit kita yang luar biasa ya. Kitanya gaya hidupnya, maksud saya gaya hidup kita yang jadi terus yang lain-lainnya tidak harus mengikuti juga. Karena apa, kita tuh untuk untuk menjadi orang sukses itu saya memberikan semangat pada diri saya sendiri. Saya bilang, saya ini dokter, saya tanya sama ibu saya, tapi saya tuh nggak, maaf ya, kalau dari segi materi mungkin nggak sekaya teman-teman saya dokter yang lain gitu. Ketika ibu saya suruh pulang saya ke Belitung, kata beliau, kamu dokter di Belitung nggak ada orang dokter, pulanglah ke Belitung, bangun orang Belitung, berikan sesuatu yang berarti buat orang Belitung. Saya bilang, saya kasih apa? Orang nggak akan ngerti kalau saya ceritain ilmu komunikasi. Kan saya mau ngajar jadi dosen di Belitung, nggak ada jurusan ilmu komunikasi. Mau ngajar lain saya nggak mau kalau bukan bidang saya. Kamu kan bisa yang lain gini. Tapi saya nggak mau jadi dosen. Terus kata ibu saya, sekarang saya kasih sesuatu buat kamu. Jadi kalau orang tidak harus materi itu, orang itu, manusia itu terpilih sebagai khalifah di muka bumi ini
dan dapat mewujudkannya pada 4 hal kata beliau. Kamu tuh gak harus kaya secara materi. Orang tuh pertama kaya apa dulu? Kaya amal ibadah. Jadi untuk jadi biasa tadi amal ibadahnya nggak bisa biasa, tapi harus luar biasa gitu kan. Jadi saya dulu ketika saya mengaplikasikannya kata-kata kaya amal ibadah itu ketika saya masih kuliah gitu, ketika saya akan menemui kesulitan itu sampai sekarang gitu, insya Allah gitu, bukannya kita sombong atau apa, preparing lah, berbagi lah, sharing gitu, preparing lagi, sharing maksud saya. Jangan lupa minta sama Allah ketika dalam kesedihan, dalam kekurangan, kemudian dalam kegembiraan pun jangan lupa sholat malam hari. Jadi untuk memperkaya amal ibadah gitu kan. Luar biasa ya. Ketika sibuk, saya jujur saya pribadi ketika sibuk saya masih kadang-kadang agak lalai menjalankan 5 waktunya, tapi tetap dikerjakan gitu. Ya kita seiring waktu kita berusaha lah untuk memperbaiki kualitas amal ibadah kita gitu kan, terutama kepada Allah, dan juga amal ibadah itu tidak hanya vertikal tapi horizontal, muamalahnya sesama manusia. Jadi jangan lupa sedekah seperti itu. Betul. Untuk sedekah itu harus apa orang itu? Orang juga punya ilmu kan, jangan hanya sedekah. Kalau kita sedekah saja sama pengemis nggak akan jadi sesuatu. Pengemis itu mungkin lebih kaya daripada kita gitu. Kata kita sedekah, enggak gitu. Kan nggak punya values, nggak punya nilai. Kasih sedekah dengan orang yang sudah kaya mungkin nggak materi, tapi sedekahnya dalam bentuk nasihat gitu. Jadi sedekah tuh banyak gitu. Jadi banyak sekali ya, harus ada ilmunya juga. Berbagai macam. Ya, jadi kaya amal ibadah dibarengi dengan kaya ilmu pengetahuan untuk berhasil. Setelah kaya ilmu pengetahuan, kaya untuk bisa sedekah sama orang itu kita nggak bisa. Mungkin kita banyak duitnya, banyak hartanya, tapi kalau nggak tergerak hatinya untuk sedekah tadi, baik pun ilmu, baik pun waktu, sedekah atau mungkin sedekah apa namanya materi gitu. Tapi kalau nggak kaya hatinya, jadi yang ketiga adalah kaya hati. Jadi kaya ilmu ibadah, kaya ilmu pengetahuan. Yang ketiga kaya hati. Orang nggak kaya hati, nggak terbuka, nggak open minded terhadap suatu dikasih pesan apapun, sebagus apapun, seorang profesor pun, jangankan hanya Zakina yang kasih pesan tuh nggak akan pernah masuk, Mbak, karena hatinya nggak kaya. Sekaya apapun mau sedekah lain ke orang lain juga nggak akan bisa juga, karena hatinya juga nggak kaya. Betul. Ketika ingin memberikan masukan ataupun menjalankan kerjanya sehari-hari juga, karena hatinya nggak kaya tadi, nggak bisa kerja menjalankan tupoksinya sebagai SN misalnya. Seperti itu. Jadi kaya hati itu sangat luas sekali maknanya. Dan ketika ketiga kekayaan ini sudah di dalam genggaman kita, ibu saya berkata, terakhir baru kamu akan menjadi, suatu hari Allah akan memberikan, janji Allah itu kaya. Kaya dunia tadi. Kaya dunia itu tidak juga harus selalu materi. Tapi ketika kamu dihormati orang, ketika kamu dicintai dari orang, ketika dengan kesalahan kamu menjadi orang yang lebih baik gitu, itu pun bentuk dari kaya dunia. Ya, luar biasa itu. Ya. Baik, Praja 102,2 FM nih Bu Sakina, sebelum kita tutup program acara kita di pagi jelang siang hari ini dalam program acara KUD Kunjungan Orang Dinas. Nah, Ibu Sakina saat ini sebagai juru bicara pemerintah Kabupaten Belitung. Dulu Ibu Sakina tadi sempat juga menyampaikan bahwa pulanglah ke Belitung, begitu kata orang tua Ibu Sakina, akan menyampaikan bangun Belitung. Nah, dengan melihat Belitung saat ini seperti yang kita ketahui, Belitung bangkit begitu dari segi pariwisata, seperti yang kita ketahui bahwa banyak juga orang-orang luar dunia mungkin barangkali juga sudah tahu dengan Pulau Belitung, dengan keindahan Pulau Belitung ini. Nah, mungkin barangkali ada pencapaian dari Ibu Sakina selaku juru bicara dan juga mungkin berkecimpung di dunia pemerintahan. Nah, bagaimana ingin Belitung ke depan seperti apa nih Bu Sakina kiranya? Tadi saya sudah sempat singgung bahwa saya tidak ingin Belitung hanya seperti hari ini. Jadi ingin kedepannya pastilah Belitung harus lebih meningkat lagi. Amin. Ketika di tahun 2022 mungkin para pendengar
paham sekali kita sukses menggelar 2 acara internasional. Iya. Belitung tempat penyelenggaraan G20. Euforia itu semua kita rasakan gitu. Iya. G20 kita berhasil, kemudian kita di akhir Desember 2022 kemarin kita juga sukses sebagai tempat penyelenggaraan World Ocean Assessment itu di Desember, 15 Desember. Kemudian kemarin dalam selang hanya 1 bulan, kemudian 2 minggu kemudian kita berhasil juga sukses menggelar acara pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Iya. Kemudian nanti Juni akan ada lagi pertemuan meeting ASEAN juga di Belitung gitu. Jadi itu jadi Belitung kan jadi semakin meningkat dari waktu ke depannya. Kita tidak ingin Belitung hanya menjadi tempat meeting saja. Awalnya memang kita dikenal promosi di luar, kemudian jadi tempat meeting. Kita ingin ke depannya gimana kita mungkin jadi benar-benar tuan rumah yang sejatinya gitu, bukan hanya tempat persinggahan awalnya seperti itu. Mungkin jadi tuan rumah yang event yang lebih tinggi lagi. Kalau kemarin mungkin hanya tingkat menterinya, menteri apa, kita nanti mungkin tingkat presidennya gitu. Luar biasa. Penyelenggaraan tingkat presidennya seperti itu. Dan ke depan Belitung saya ingin sekarang infrastrukturnya sudah terbangun, tapi belum dalam tingkat ibaratnya level ya. Level kalau kita level 1, 2, 3, 4 mungkin baru level 2 atau 3 gitu. Ya kita pengen levelnya naik level lah. Naik level sampai ke level tertinggi. Kita Belitung masih jauh tertinggal dengan kabupaten lain di Indonesia. Ada 250 kabupaten, belum lagi provinsinya di lain. Jadi kita belum adalah ibaratnya jangan berpuas diri dengan jangan berpuas diri dan satu lagi yang terpenting adalah Belitung harus punya sumber daya manusia yang punya skill, kompetensi dan kesatuan utility dari tanggung jawab, integritas, kemudian kejujuran tadi yang akan benar-benar punya komitmen kuat untuk benar-benar membangun Belitung. Bukan benar-benar dalam arti ya untuk sesaat, hanya untuk kepentingan politik saja gitu. Dan ini adalah tahun politik bagi Belitung karena beberapa bulan lagi pimpinan kita sekarang Pak Bupati Sahani Saleh dan juga Pak Wakil Bupati Pak Ishak Nairobi akan mengakhiri masa jabatannya nanti tanggal 31 Desember. Kita ingin tentunya pemimpin berikutnya yang akan memimpin Belitung akan terus membawa Belitung ke arah yang lebih level yang lebih tinggi lagi. Itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa membawa ke Belitung ke arah yang lebih baik lagi, membangun Belitung lebih baik lagi begitu. Dan satu lagi harus mampu mencerdaskan masyarakat Belitung yang sudah cerdas. Baik, luar biasa. Baik, Kera Praja 102,2 FM. Berikut adalah perbincangan kita bersama dengan Ibu Dr. Sakinah SOS MSI ya. Tentu banyak sekali pengetahuan baru yang mungkin baru saja kita temui, yang kita jumpai, yang mungkin dibagikan beliau di segmen kita kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk pendengar setia Radio Suara Praja. Dan untuk yang mendengarkan kami yang baru saja bergabung dan sudah bergabung sejak tadi pagi bersama kami ya, semoga bisa memotivasi ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sakinah pada pagi jelang siang hari ini. Beliau adalah wanita hebat yang menularkan energi positif. Semoga bisa memotivasi pendengar setia Radio Suara Praja. Dan demikian Kera Praja, di sini kami menemani Anda. Sampai jumpa dan terima kasih Ibu Sakinah sudah hadir di studio kami. Terima kasih kembali, dan satu lagi, salam Hari Kartini 21 April nanti. Iya, baik Kera Praja, demikian kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.